Halo teman-teman, halo teman-teman, halo teman-teman. Jumpa lagi bersama gua Resatnan. Halo teman-teman, balik lagi bersama gua Resatnan. Kali ini gua akan membahas soal kekalahan telak Timnas Indonesia dari Libya pada laga uji coba di Stadion Titanic Mardan Antalya Turki Selasa 2 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Ya, kita udah sama-sama tahu ya bahwa Timnas Indonesia kalah telak dengan skor 0-4. Ada beberapa hal yang memang patut disoroti dalam uji coba kali ini, tapi gue minta mungkin sekarang kita sebagai fans gitu dari Timnas Indonesia harus tenang juga dalam menyikapi kekalahan telak ini gitu. Yang pertama, menurut gua ini masih laga uji coba. Pertama setelah 2 pekan berlatih di Turki gitu dengan para pemain yang bisa dibilang baru bergabung, mungkin baru komplit dan bahkan belum komplit ya bisa dibilang. Bahkan Justin Hubner pun baru tiba, kayaknya kalau nggak salah baru sehari deh tiba, ataupun di hari pertandingan ya dia baru tiba gitu, tapi dimainin gitu. Elkan Bagot juga baru tiba sehingga tadi tidak dimainkan di laga tadi. Kemudian Sen Patinama yang juga belum bermain, Sandy Walsh juga belum bermain gitu ya. Jordi Amat juga mungkin masih belum dalam perform terbaik dia setelah kemarin baru berobat ya di Spanyol gitu terkait dengan cedera yang dialami. Terlepas dari itu, memang ada beberapa hal yang patut disoroti dari kekalahan telak ini. Yang pertama adalah lagi-lagi masih ada blunder-blunder yang tidak perlu yang dilakukan oleh lini pertahanan kita, apalagi 2 blunder itu memang dilakukan oleh 2 pemain ya dari yang diharapkan nanti mungkin bisa menjadi andalan di lini pertahanan kita, itu Justin Hubner dan juga seorang Jordi Amat gitu. Terus kedua adalah bagaimana memang yang menarik adalah sebenarnya secara statistik general nih, ya. Memang kita kalah dari total tembakan gitu. Kemudian tembakan tepat ke arah gawang kita kalah. Kemudian dari segi tetapi dari segi tackle sukses kita kalah gitu loh. Tapi yang menarik adalah secara ball possession kita menang, yaitu 58% berbanding dengan 42%. Ini data yang gua dapetin dari yang dihimpun sama teman-teman statoskop ya gitu. Kemudian dari sini akurasi umpan kita yang menarik adalah unggul 88% berbanding 74% dimiliki oleh Libya. Ini membuktikan bahwa efektivitas permainan Libya lebih baik dibandingkan kita. Apalagi secara ketajaman ya. Kita lihat aja tadi dari ball possession yang mereka lakukan, mereka berhasil melepaskan 8 tembakan akurat dan 4 menjadi gol. Sementara kita hanya 3 tembakan akurat dan tidak ada yang menjadi gol. Yang menarik disoroti adalah jangan senang dulu dengan akurasi umpan yang didapatkan plus juga dengan ball possession yang kita menangi gitu. Karena kebanyakan itu dilakukan di area pertahanan kita sendiri, bukan di area pertahanan lawan. Coba mungkin teman-teman bisa memutar lagi pertandingan tadi, bagaimana ketika kita dalam melakukan serangan sudah memasuki sepertiga akhir, pertahanan lawan kita seperti hilang improvisasi, kemudian seperti kehilangan kreativitas di lapangan untuk bisa mencetak gol gitu. Itu membuat aliran-aliran bola ke striker-striker kita di depan juga menjadi tersendat. Ya, ini yang terjadi ya. Kemudian tadi lini tengah kita memang agak sedikit lebih hidup ya sebenarnya ketika ada pergantian pemain di awal babak kedua. Tadi kan langsung hampir semua diganti lah pemain dari babak pertama. Di babak kedua ini membuktikan juga STY juga masih mencoba-coba siapa saja pemain yang nanti akan dipilih dia, 26 pemain untuk Piala Asia 2023. Ya, menurut gue itu sih beberapa hal yang patut disoroti. Yang pasti kita masih kurang dalam hal ketajaman, dalam hal kreativitas serangan. Plus ya kalau secara fisik gue rasa kalau kondisi stamina gue rasa udah cukup baik ya harusnya dari para pemain yang gue lihat ya sejauh ini. Cuma kan memang ada beberapa pemain yang belum ada di level performa. Terus yang menarik juga dilihat tadi bagaimana beberapa posisi
para pemain yang tidak biasanya gitu. Contoh Witan Sulaiman tadi ditempatkan sebagai pemain back sayap kanan gitu. Ya ini menjadi satu hal yang baru ya bagi Witan Sulaiman tentunya. Walaupun di Persija dia juga diperankan seperti itu oleh Thomas Doll gitu, dan improvement dia juga sangat baik bagi Persija ya sebelum dia pindah ke Bayangkara ya. Dan yang juga patut disoroti adalah dari laga uji coba tadi, memang ya kita lihat sama-sama ini masih uji coba. Jadi gue minta mungkin tenang aja dulu itu buat fans-fans timnas Indonesia, karena masih ada uji coba kedua melawan Libya, karena ujian sesungguhnya nanti adalah ketika di Piala Asia nanti. Ya gue sih yakin dengan situasi yang ada saat ini, kayaknya dipastikan STI bahkan bermain counter attack dengan serangan balik cepat di Piala Asia nanti. Apalagi kalau kita lihat bagaimana hasil uji coba dari Jepang ketika menaklukkan Thailand yang merupakan Raja Asia Tenggara bisa dibilang saat ini dengan skor telak 5-0. Ini membuktikan bahwa Jepang ini memang tim yang sangat luar biasa, levelnya masih 1 atau 2 tingkat di atas kita lah bisa dibilang gitu. Jadi harus realistis ketika menghadapi Jepang nanti. Melawan Irak juga kita harus bisa memberikan kejutan setelah kalah kemarin di kandang mereka dengan skor 1-5. Kemudian melawan Vietnam kita harus bisa mencuri kemenangan. Itu sih sebenarnya yang nampaknya akan terlihat nanti. Dan ini STI juga masih mencoba-coba skuadnya. Gue ngelihat memang kalau secara kasat mata ini hasil yang tidak memuaskan dan sangat mengecewakan gitu loh, dari proses development yang sedang coba dilakukan oleh STI ya. Tapi ya kita tunggu aja nanti perbaikannya akan seperti apa, terutama di Piala Asia. Jadi dalam laga uji coba ini jangan terlalu menghakimi dulu sampai sejatuh-jatuhnya kepada para pemain, terutama para pemain yang tadi juga tampilnya buruk ya, ataupun melakukan blunder, karena ya ini biar bagaimanapun kesalahannya adalah kesalahan tim. Oke, mungkin itu dulu konten atau pembahasan dari gua. Mungkin kalau teman-teman yang punya pendapat tentang performa timnas tadi ketika kalah telak dari Libya, silakan disampaikan di kolom komentar. Gua Ratnan, demikian dulu di konten kali ini, sampai jumpa lagi.